Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam. Kita akan bersama-sama pada malam hari ini, kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda, dan juga kaum lanjut usia. Mari kita beribadah kepada Tuhan, kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan penguatan rohani bagi setiap kita orang percaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati kembali mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan Allah. Dan saat ini setiap kami, kaum bapak, ibu, lanjut usia, dan juga kaum muda gereja Tuhan, menghampiri Tuhan, ingin kembali bersama-sama sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu bekerja kepada hamba-Mu sebagai pemberita firman, dan setiap orang yang pada saat ini siap untuk mendengarkan firman, Tuhan memberkati kami semua. Berfirmanlah malam hari ini kembali kepada kami, dan kami mohon Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari mempersiapkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Imamat. Imamat pasal 4, ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Mari simak bacaan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercelah. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya. Seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercelah. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu, dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak memperhatikan ketika kita berdoa, ada formula kalimat yang sering kali kita ucapkan dalam doa kita seperti ini. Ya Tuhan, ampunilah dosa yang kami perbuat dengan sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Pernah melakukan doa dengan formulasi kata seperti itu atau kalimat seperti itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mau membawa diri kita untuk kembali melihat bahwa kita harus memandang dan merenungkan bahwa pelanggaran kepada Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat serius. Baik itu pelanggaran yang dengan sengaja kita lakukan, bahkan pelanggaran yang kita lakukan dengan tidak sengaja. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan bahwa pelanggaran yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ternyata memerlukan pendamaian dan pengampunan dari Tuhan. Dan malam hari ini dalam firman Tuhan kita masih membaca pada bagian firman Tuhan kitab Imamat pasal 4. Yang kalau boleh saya mengulangi bahwa ada kategori tentang siapa yang melakukan dosa tidak sengaja atau pelanggaran tidak sengaja. Selain daripada imam, selain daripada komunal yaitu bangsa Israel, selain daripada pemuka, dan dalam bacaan kita di ayat 27 sampai 35, khusus adalah pelanggaran yang tidak disengaja yang dilakukan oleh rakyat jelata. Ini persoalan yang serius dan membutuhkan sekali lagi pendamaian dan pengampunan. Dan oleh karena itu malam hari ini firman Tuhan menyampaikan aturan kembali melalui apa yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Imamat. Pengaturan dalam tata cara bahwa mereka yang melakukan pelanggaran yaitu rakyat jelata terhadap dosa yang tidak disengaja, mereka harus memberikan persembahan korban penghapus dosa. Ada beberapa perlakuan atau tindakan simbolik yang tertulis dalam bacaan kita dan pada malam hari ini itu harus kita pahami bersama. Misalnya seperti dikatakan bahwa tata cara, tata kelola korban persembahan penghapus dosa ada dilakukan tumpang tangan dari mereka yang memberikan korban persembahan. Ini bagian dari simbolisasi bahwa mereka rakyat jelata itu mengungkapkan pengakuan bersalahnya kepada Allah dengan menumpangkan tangan pada hewan korban yang akan dipersembahkan. Sekali lagi, penumpangan tangan itu adalah pengakuan bersalah. Dan dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, siapapun kita dalam keterbatasan, mari kita juga memulai dengan membuat pengakuan bersalah secara jujur ketika kita memang melakukan pelanggaran, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Hal simbolisasi yang selanjutnya yang bisa memberi arti dan membuat makna pada malam hari ini dalam bacaan kita adalah percikan darah yang dilakukan oleh para imam terhadap bagian dari korban yang dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Makna apa yang bisa didapatkan? Yaitu keberserahan. Keberserahan terhadap kehidupan, di mana setiap orang ketika menjalani hidup dalam keterbatasan mereka,
Mereka harus hidup dalam keberserahan bahwa dengan korban penghapus dosa, mereka akan mendapatkan pendamaian dan pengampunan. Dan itu menjadi tujuan yang disampaikan lewat korban yang diberikan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada juga makna simbolik yang bisa diartikan ketika korban penghapus dosa itu disembelih oleh para petugas, dalam hal ini imam. Apa yang bisa dimaknai juga bagi pembaca malam hari ini, kaum bapak, kaum ibu, kaum lanjut usia, dan juga para pemuda gereja. Mari kita coba memaknai penyembelihan korban penghapus dosa ini memiliki makna bahwa disitulah pembuktian tentang kesalahan, tentang pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat jelata dalam konteks Imamat pasal 4 ayat 27 sampai 35. Ada pembuktian. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan pembakaran lemak yang dilakukan pada saat korban penghapus dosa itu dilaksanakan dalam ritual dengan tata cara yang sangat bisa kita lihat melalui bacaan kita. Pembakaran lemak ini merupakan simbolisasi yang bermakna kesempatan bahwa setiap rakyat jelata yang mempersembahkan korban penghapus dosa, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu beberapa makna simbolis yang bisa kita tangkap dari tata cara persembahan korban penghapus dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi persembahan korban penghapus dosa dalam teks Perjanjian Lama tidak hanya merupakan alarm atau juga tidak hanya merupakan peringatan bahwa ada konsekuensi dosa yang dilakukan dari pelanggaran tidak disengaja. Dan dari sini kita mau memperhatikan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di awal bahwa pelanggaran terhadap Allah itu sebagai sesuatu yang sangat serius, sekalipun itu merupakan pelanggaran yang tidak disengaja, dan sekalipun dalam bacaan kita tuntutan jenis persembahannya berbeda, tetapi prinsip pengampunan yang sama diterapkan oleh Allah. Semua kalangan, semua golongan termasuk rakyat jelata yang melakukan pelanggaran tidak disengaja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengampunan. Dan pada akhirnya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diajak bersama-sama untuk menikmati tentang apa makna hidup bagi orang percaya ketika dalam keterbatasannya dia boleh terus membuat pengakuan kepada Tuhan tentang kebersalahannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makna hidup adalah pemberian kepada Tuhan. Pemberian itu bisa diwujudkan dalam segala macam hal. Pemberian materi melalui persembahan-persembahan, tetapi juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, pemberian tubuh untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang sejati. Dan itu merupakan pemaknaan dari sebuah kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini, tema firman Tuhan yang disampaikan adalah dosamu dihapuskan.
Jika kita kembali mengingat bahwa satu-satunya yang sudah dan telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kita adalah Tuhan Yesus. Dan itu berarti seluruh korban yang diungkapkan dalam bacaan kita untuk hari ini tidak diberlakukan lagi kepada setiap orang percaya, karena Tuhan Yesus telah melakukannya bagi saudara dan saya. Berbahagialah karena dosa kita sudah dihapuskan. Berbahagialah karena kita selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita dengan berbagai macam ragam aktivitas yang akan kita persembahkan kembali sebagai bentuk syukur. Inilah firman Tuhan yang ternikmati bagi saudara dan saya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini saya mengajak kita sekalian untuk kembali memuji Tuhan. Gita Bakti 45, dosamu dihapuskan, bait yang pertama. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah berkernisik, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Mari merendahkan hati kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang layak kami puji, kami muliakan, dan kami sembah. Kami terbuka di hadapan Tuhan bahwa ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan bahkan sepanjang hari ini. Namun kami sangat bersyukur pada malam hari ini sebagai keluarga, di mana ada bapak, ada ibu, dan ada anak, bahkan ada orang tua. Kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami. Kami selalu diberikan kesempatan untuk mengalami pendamaian dan pengampunan. Dihapuskan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, atas karunia yang tidak terkirakan yang kami terima sepanjang hidup kami. Dan itu yang bisa melakukan adalah Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah penebus dosa kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Dan malam hari ini bersama dengan seluruh keluarga kami merendahkan hati kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami mulai malam hari ini dan besok dan seterusnya hanya kepada Tuhan. Aturlah langkah-langkah kami sedemikian, sehingga dalam kehidupan kami tidak membuat kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati Tuhan, bahkan sesama kami. Ya Tuhan, kami mau diperbaiki, diperbaharui seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Dan malam hari ini Tuhan, dalam pergumulan kami untuk berusaha memaksimalkan hidup dalam kekudusan seturut dengan kehendak Tuhan, sekalipun sulit, kami tetap dikuasai oleh Roh Kudus-Mu untuk dimampukan
berusaha hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini kami mau menyerahkan semua hal, pergumulan hidup kami, keluarga lepas keluarga, yang harus kami tanggung. Tuhan, tolong kami semuanya, supaya segala sesuatunya ada dalam lawatan Tuhan, supaya kami tidak merasa sendiri, apalagi berputus asa. Mari Tuhan, bagi setiap kami yang dalam kelemahan fisik, kelemahan jiwa, kami mohon Tuhan memulihkan seluruh kelemahan kami itu. Bapa dalam surga, kami juga mohon kepada Tuhan malam hari ini, supaya setiap anggota keluarga tetap diberkati oleh kesehatan, supaya dengan kesehatan itu setiap bapak, setiap ibu, setiap orang tua dan setiap anak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan maksimal. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tetap mau menyerahkan untuk kondisi lingkungan di sekitar kami tinggal. Kami ingin tetap menyerahkan untuk kondisi kehidupan bermasyarakat di tempat kami masing-masing. Tuhan, tolong kami semua. Inilah seru doa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu akan menjagai setiap keluarga orang percaya. Dan biarlah ibadah kami malam hari ini berkenan sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mohon berikan kesabaran kepada kami untuk senantiasa mau berserah diri hanya kepada Tuhan. Menunggu dengan sabar jawaban Tuhan atas semua doa-doa yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan. Doa kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan setiap keluarga orang percaya dari saat ini, besok sampai selama-lamanya.